Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Wong Alas Kendeng. Kali ini kita akan berkunjung di Desa Kemadoh Batur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Dan dimulai dari perjalanan Purwodadi arah ke Blora, sahabat semua. Ini adalah jalan raya Purwodadi Blora sebagai jalan utama. Dan nanti di depan kita akan menjumpai perempatan. Kalau lurus ke Blora, kalau ke kanan itu Desa Selo, kita mengambil ke arah kiri. Nanti kita akan menuju Desa Kemadoh Batur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Nah, ini ada pertigaan, kita mengambil arah ke kiri, sahabat semua. Nah, kita sudah ke kiri, kita mengambil arah ke Desa Kemadoh Batur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Kondisi jalannya cukup bisa dilalui baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, sahabat Wong Alas Kendeng. Terus nanti kita sebelum sampai ke Desa Kemadoh Batur, kita harus melalui dulu beberapa desa, antara lain Desa Tarup, kemudian Desa Anggodan, baru kita akan masuk Desa Kemadoh Batur. Kalau di perjalanan ini Desa Tarup, kemudian Desa Anggodan dan Kemadoh Batur ini adalah sama-sama sebagai desa hutan, karena di desa tersebut ketiga-tiganya punya kawasan hutan. Kondisi jalannya adalah corblok, dan di Desa Tarup ini ada wisata religi yaitu makam Ki Ageng Tarup. Namun demikian untuk kali ini kita belum berkunjung ke sana. Kita ke fokus Desa Kemadoh Batur untuk melihat aktivitas petani hutan di Desa Kemadoh Batur. Jalannya cukup bagus, sahabat semua. Ini kita sudah masuk Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Kalau kita lihat dari sebelah sisi kiri maupun kanan, ini adalah ada perkampungan dan persawahan. Dan kami sampaikan, sahabat semua, bahwa Desa Tarup adalah terkenal dengan komoditasnya hasil kebun berupa belimbing. Nah, lain kali, lain waktu kita nanti akan meliput. Kita lanjutkan, sahabat Wong Alas Kendeng. Kita melaju dari Desa Tarup menuju Desa Godan. Ini kondisi kita sudah masuk di Desa Godan. Kondisinya adalah semacam ini, kelihatan sahabat semua. Kalau kita lihat dari bentuk perumahannya ini, masyarakatnya sudah makmur dan maju ini. Sudah banyak bangunan permanen kita lihat, baik di sisi kanan maupun kiri jalan, sahabat semua. Di Desa Godan ini juga memiliki kawasan hutan. Nanti kita akan melewati kawasan hutan yang masuk Desa Godan. Sebelum kita memasuki Desa Kemadoh Batur, perjalanan dari Kota Purwodadi sampai ke Madoh Batur kurang lebih kita akan menempuh jarak 20 km, sahabat semua. Dari jalan tersebut kita akan menggunakan waktu kurang lebih 1 jam. Ini kita lihat masih di Desa Kemadoh Batur, sahabat semua. Kondisi hutan di kawasan hutan yang masuk Desa Kemadoh Batur ini cukup lumayan bagus. Tanaman pokoknya adalah jati. Meskipun demikian, di bawah tanaman jati ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat atau petani hutan untuk bercocok tanam tanaman
yang bisa hidup di bawah tegaan. Lah, lain kali kita nanti akan meliput juga tanaman di bawah tegaan yang bisa hidup. Kita lanjutkan kembali, sahabat semua, dari kawasan Gudan ini. Sebelah kiri ini adalah kawasan hutan yang cukup lestari juga. Kita bisa saksikan, sahabat semua, tanaman jati ini kurang lebih usianya kalau tidak salah itu 15 tahun. Terus kemudian di tanaman tepi kayu jati ini banyak dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam HMT atau hijauan makan ternak, karena di desa tersebut banyak mengkomoditaskan atau memelihara ternak, baik itu sapi maupun kambing. Nah, kemudian kita lanjutkan, sahabat Wong Alas Kendeng. Ini kita sudah masuk kawasan Desa Kemadoh Batur, Kecamatan Tawaharjo, Kabupaten Grobogan. Di sisi kiri ini adalah tanaman minyak kayu putih yang ditanam oleh perum-perum tani. Ini sudah masuk kawasan Kemadoh Batur, dan di sebelah sisi kanan ini adalah tanaman pokok kayu jati. Karena tanah di Kemadoh Batur ini sangat subur, sahabat semua, ini baik tanaman pokok maupun tanaman tumpang sari ini mudah untuk dikembangkan. Bisa kita lihat tadi setiap di tepi jalan antara kawasan hutan dengan jalan raya ini banyak ditanami rumput sebagai penyedia hijauan makan ternak. Nah, sahabat Wong Alas Kendeng, sehingga sebagai petani di Kemadoh Batur dengan mempunyai kondisi tanah yang subur ini menjadikan petani di Kemadoh Batur ini menjadi makmur. Meskipun tanaman minyak kayu putih maupun tanaman kayu jati ini sudah tumbuh tinggi-tinggi, namun demikian masih dimanfaatkan oleh petani hutan di desa tersebut. Kita sudah masuk kawasan hutan yang cukup lestari, sahabat semua, di Desa Kemadoh Batur ini. Di Desa Kemadoh Batur ini sebetulnya ada salah satu wisata, yaitu wisata air terjun. Untuk kali ini saya belum bisa meliput bagaimana keindahan dari air terjun tersebut, yang air terjun tersebut dinamakan air terjun Widuru. Mungkin sahabat Wong Alas Kendeng sudah pernah menyaksikan wisata tersebut. Sahabat semua, kita lanjutkan lagi juga bahwa kita sudah bisa melihat pegunungan Kendeng Utara. Ini sebelum kita naik ke atas, karena posisi di Desa Kemadoh Batur ini adalah di atas pegunungan Kendeng Utara. Di sebelah kanan ini adalah tanaman pokok, hutannya adalah kayu jati. Kalau di sebelah kiri ini adalah lahan bekas atau sudah tebangan, sehingga dimanfaatkan oleh petani hutan untuk bercocok tanam jagung. Memang komoditas tanaman jagung ini sangat cocok dan sangat menghasilkan untuk dikembangkan, khususnya di Kabupaten Grobogan. Kita tahu bahwa Kabupaten Grobogan ini adalah penghasil komoditas jagung mungkin terbesar seluruh Indonesia, kira-kira demikian. Sahabat semua, bahwa kondisi jalan ini saat ini sudah bagus, mulai dari kota kecamatan Tawangarjo sampai kita naik ke Desa Kemadoh Batur ini.
Kalau 10 tahun yang lalu mungkin belum seperti ini dan kita mengakses ke Desa Kemado Batur ini akan sulit. Kita lihat sahabat Wangalas Kendeng, baik kanan atau kiri kita sudah masuk di hutan yang sangat lestari. Ini adalah tanaman kehutanan yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Kemado Batur, karena Desa Kemado Batur ini masyarakatnya sangat mendukung hutan yang lestari, yang rimbun, dan menjaga kelestarian alam Desa Kemado Batur. Kita teruskan sahabat Wong Alas Kendeng. Kita terus melalui jalan cor ini atau jalan berbeton ini, kita nanti sampai ke Desa Kemado Batur. Sengaja kali ini kita meliput bagaimana kondisi hutan di Desa Kemado Batur ini. Kalau kita lihat, Desa Kemado Batur ini adalah salah satu desa yang hutannya mungkin paling lestari dibandingkan desa-desa yang lain. Nah, di kanan dan kiri ini adalah tanaman jati yang masih muda. Ya, mungkin ada yang berusia 10 tahun, ada yang berusia 15 tahun. Nah, demikian. Ini masyarakat Desa Kemado Batur ikut menjaganya untuk melestarikan hutan tersebut bersama-sama dengan perum perhutani. Di perjalanan ini sengaja kita laksanakan pada sore hari karena kita agar bisa melihat keindahan dan panorama dari Desa Kemado Batur. Sahabat Wong Alas Kendeng, dari kondisi hutan yang lestari ini, yang masih asri dan masih lebat ini mengakibatkan kondisi suhu yang sangat sejuk, apalagi di Desa Kemado Batur ini adalah merupakan desa yang berada di ketinggian di pegunungan Kendeng Utara, sehingga kalau orang itu berkunjung ke Desa Kemado Batur ini akan merasakan kesejukan. Nah, kita lanjutkan kembali, sahabat semua. Ini sebentar lagi kita akan memasuki Desa Kemado Batur, meskipun ini masih berada di kawasan hutan. Nah, kawasan hutan ini juga termasuk kawasan hutan yang masuk Desa Kemado Batur. Nah, sahabat Wong Alas Kendeng, jalan ini panjangnya atau jaraknya dari Desa Nggodan ke Desa Kemado Batur ini kurang lebih ada 4-5 kilo, sahabat semua. Antar desa ini memang dibatasi dengan kawasan hutan. Desa Kemado Batur merupakan desa yang berada di tengah-tengah hutan. Kalau di utara Desa Kemado Batur ini adalah sudah masuk Kabupaten Pati. Kemudian kalau di barat Desa Kemado Batur ini adalah Desa Lebeng Jumuk. Ini juga desa hutan yang mungkin lain waktu kita akan berkunjung ke sana. Bagaimana melihat kondisi hutan masing-masing desa di sekitar atau deretan pegunungan Kendeng Utara. Baik sahabat Wong Alas Kendeng, kita sebentar lagi akan masuk Desa Kemado Batur. Ini masih kawasan hutan, sahabat semua. Memang sengaja kita meliput kondisi hutan ini agak lama. Yang kawasan hutannya itu di Kemado Batur sangat luas dan
merupakan kawasan hutan dengan produksi kayu jati, mungkin di wilayah administratif Perum Tani KPA Purwodadi ini adalah paling tinggi produksinya. Ada yang tanaman baru, ada yang sudah dilakukan tebangan. Sahabat semua, ini kita sebentar lagi sudah akan masuk Desa Kemado Batur. Kalau kita melihat kondisi hutan semacam ini, mungkin sahabat Wong Alas Kendeng akan merasa senang dengan lestarinya hutan di sebuah desa ini. Dan setelah era reformasi ini memang kondisi hutan khususnya di Pulau Jawa ini banyak yang harus dilestarikan. Dan kita naik terus. Ini kondisinya jalan adalah tanjakan terus, sahabat Wong Alas Kendeng. Meskipun kita tidak terasa di dalam video atau liputan kita ini. Nah, di depan ini adalah dusun pertama Desa Kemado Batur. Kita ambil arah ke kanan, sahabat semua, di perkampungan Desa Kemado Batur ini. Kalau dilihat di sebelah sisi kanan, ini banyak didirikan kandang-kandang sapi. Ini adalah milik petani atau masyarakat Desa Kemado Batur. Kalau di sisi kanan ini adalah perumahan atau perkampungan atau hunian masyarakat Desa Kemado Batur. Nah, kondisi Desa Kemado Batur bisa kita lihat, sahabat semua. Ini adalah suasana Desa Kemado Batur pada sore hari. Dan nanti di depan kita menjumpai pertigaan. Nanti kita berkunjung dulu ke rumah Ketua LMDH Batur Wana Makmur, menemui Bapak Jarmo untuk berbincang-bincang dan meminta penjelasan tentang Desa Kemado Batur. Kalau kita ambil lurus di jalan ini, kita akan masuk di Wana Wisata Air Terjun Widuri, sahabat semua. Untuk kali ini kita belum bisa meliput. Mungkin nanti lain waktu kita bisa meliput bagaimana keindahan dari Widuri. Kalau di pertanian Desa Kemado Batur ini banyak dikomoditaskan tanaman jagung hibrida, sangat subur sekali karena memang tanah di Desa Kemado Batur ini warnanya merah. Ini subur sekali sehingga jarak tanam tanaman jagung ini agak rapat, dan hasil dari tanaman jagung ini setiap hektarnya menurut keterangan dari salah satu petani ini bisa menghasilkan kurang lebih 5-6 ton per hektar. Nah, ini kita bisa saksikan, sahabat semua, bagaimana tanaman jagung ini ditanam oleh petani Desa Kemado Batur. Ini sebetulnya agak miring untuk kondisi tanahnya. Kalau kita lihat ini tanaman jagung di sini sangat subur. Ini di luar kawasan hutan, sahabat semua. Jadi nanti kita bisa lihat juga tanaman jagung di kawasan hutan. Jadi ini di luar kawasan hutan, ada tanaman jagung yang ditanam oleh petani yang usianya kurang lebih ini 30 sampai 35 hari kalau tidak salah ini. Nah, kalau kita ingat bahwa jagung itu bisa dipanen apabila sudah berumur kurang lebih 100 sampai 110 hari. Nah, kira-kira demikian, sahabat semua.
Nah, saya tidak bisa menyebut varietas jagungnya, yang jelas di sini adalah yang ditanam jagung hibrida yang dapat menghasilkan produk jagung yang sangat didambakan. Kita jalan dan kita silaturahmi dulu dengan Ketua LMDH dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan beliau. Nah, ini kita sudah sampai rumah beliau. Nah, kalau kita lihat rumah Ketua LMDH-nya adalah seperti ini, sahabat semua, bagus sekali. Ini kalau tidak salah ini kalau kita lihat ini bahannya semuanya kayu jati ini. Memang di desa ini kalau rumah tidak bahannya kayu jati kelihatannya kurang lengkap. Nah, kira-kira demikian. Nah, kita akan menjumpai Ketua LMDH Batur Wana Makmur Desa Kemadoh Batur. Nah, sebelum kita menjumpai Pak Ketua LMDH, memang di Kemadoh Batur ini produk unggulan tanaman di perkebunan adalah avokat. Nah, setiap lahan milik petani ini semua ada tanaman avokat. Pada saat panen kita bisa mendapatkan buah avokat secara melimpah. Nah, ini adalah produk unggulan dari Desa Kemadoh Batur. Hampir semua rumah ini, kebunnya itu memiliki tanaman avokat yang bisa dipanen. Menurut keterangan petani ini 1 tahun bisa 2 kali. Nah, alhamdulillah sahabat semua. Ini adalah bentuk kesuburan tanah di Desa Kemadoh Batur yang menjadikan petani di Desa Kemadoh Batur ini menjadi makmur. Nah, sahabat semua, kita menjumpai dulu setelah kita melihat tanaman kebun milik masyarakat atau petani hutan di Desa Kemadoh Batur. Kita akan berbincang-bincang dulu dengan Ketua LMDH Batur Wana Makmur, Mbah Jarmo. Kita lanjutkan. Baik, sahabat Wong Alas Kendeng, kita alhamdulillah sudah ketemu dengan Ketua LMDH Batur Wana Makmur nggih, Mbah nggih. Nggih, leres. Asmane jenengan sinten, Mbah? Lali kula. Kula Jarmo, Was. Nggih, Mbah Jarmo nggih, karone Mbah Jarmo. Kebetulan kita berada di kandang sapi beliau dan ini baru saja mengambil rumput. Ngaten nggih, Mbah? Betul, betul. Nggih. Jenengan cerita tentang napa sapine jenengan niki. Sapine jenengan pinten, Mbah niki, Mbah? Nggih, dulu niku 7, Mas. Dijual kali berarti tinggal 5 niki, Mas. Tinggal 5 nggih. Nggih, Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah, Mas. Nggih. Iki ngene jenengan ki ambak nggih, Mbah nggih? Niki nggene putra. Nggih. Putranipun. Maksudnya satu keluarga jenengan nggih. Keluarga nggih. Nggih. Nggih, tapi rata-rata untuk mriki nganu nggih. Sing diremeni ternak napa sapi nggih. Sapi rata-rata masyarakat Widuri niku sapi. Nggih. Alasannya napa, Mbah? Kok milih sapi? Milih sapi niku ngeten, Mas. Soalnya sapi niku berkembang niku cepet, terus kalau dijual niku nilainya tinggi daripada kambing. Kambing niku kan ambil pakan niku rabi susah, tapi sapi niku gampang masalah pakan ternake, Mas. Nggih. Nah, pakane niki sedaya nganu nggih, gadah lahan sing ditanduri suket kangge HMT-ne nggih. Nanti leres niku masing-masing lahan tiap sawah niku masing-masing galengan, nah cara mriki galengan lah. Niku rata-rata ditanami rumput. Nggih. Nah, kejawi niki do ternak niki anggotane jenengan khususnya masyarakat mriki sing petani hutan niki naneme napa, Mbah? Niki sing Tumpang Sari Tengalas. Tumpang Sari ini jagung, ya. Jagung ya. Jagung kalau di hutan.
Nggih, kajawi jagung, lombok enten Nggih, niku memang sapi. nggih lombok, kacang tanah, terus ubi lompong diarani niku entik niku. Nggih. Kadang-kadang enten sing nanam niku, nggih pisang ngoten niku. Nggih. Nggih, rata-rata kepemilikan lahan sing digarap per orang pinten nggih Mbah niki? Rata-rata per orang niku Pemilikan. kalau Sing teng keamanan kawasan hutan niku. dan kawasan hutan niku kurang lebihnya ya tinggal pinten ya. Kalau hampir ditutup itu ada 20 hektaran sampai 30 lah Nggih. sekitar itu. Per Orang orang itu kadang-kadang kalau anggota keamanan yang ikut menjaga melestarikan hutan itu seperapatan ada 25 kali 100. Kalau masyarakat biasa kalau pembagian itu hanya 15 100 itu seperbolon lah kasaran gitu Mas rata. Nah, jenengan kalih makani mboten napa, Mbah? Alhamdulillah, nggih. Sampai kalih ngomong-ngomong. Nggih, nggih. Nggih. Lah lajeng kebutuhan bibit jagung, Mbah, niku per tiang kebutuhannya pinten, Mbah niku? Seperti yang niku kantun manut lahane nganu Mas. Upama seperapat niku kebutuhannya bibit pinten, Mbah? Seperapat kurang lebih niku nggih 4 kilo sampai 5 kilo kalau masyarakat sini Mas, soalnya Nggih. tanaman kebunannya itu agak kerem kalau nanti turut. Nggih. Soalnya Dari- tanahnya subur nggih, Mbah. Nggih, tanahnya Nggih. subur sepikane iku kalau jarang sekali mana itu eman-eman katanya gitu. Terus menawi 5 kilo ngeten hasil panennya ngantos dumugi pinten, Mbah? 5 kilo kalau seperapat itu kurang lebihnya 2 ton. 2 setengah ton lah. nggih. Nggih, rata-rata Nggih, 2 ton. hasil panennya 2 Iya, ton iya. nggih. Nah, Sampai diwujudke gitu. duit kira-kira sampai dumugi pinten nggih? Ping pira niku? 3.000 napa sekawan niku, Mbah? Nggih, kadang-kadang napa harga jagung itu kan pasang surut Mas. Oh, nggih. Kadang-kadang kalau dinggo rata-rata ya di gawe 3.000 demen itu kan sampai 5.000 akhirnya turun itu ya. Rata-rata misalnya di Baton ya hampir 6 jutaan lah. Nggih, 6 juta nggih. Ya perkiraan Nggih, situ. seperempat 6 Iya, juta nggih. Niku dereng dikurangi biaya Ya, biaya. itu masih kotor Mas, belum Nggih. dipotong. Tapi rambut, tenaga ditenagani dhewe. Iya, tenagani dhewe Nggih, rata-rata. alhamdulillah. Lah kula krungu nak menawi Batur niki sing terkenal nak buah-buahan avokat nggih. Rata-rata apokat Mas Nggih, Darang setiap mriki. orang niku kebunnya mesti enten avokat Nggih, sing gadah lahan itu punya Mas. Kalau seperti saya ya lahan nyamung apa itu sedikit lahan perkarangannya. Kalau sawah itu rata kalau tanami ya belum buah lah. Karena buah itu ya hanya 15, 10 gitu tidak merta. Kalau orang itu sampai di tanah-tanah yang bawahnya itu padas itu hampir ditebaskan satu pohon itu hampir 3 juta, 2,5 juta Mas itu rata-rata Nggih, sini. Wah ya kathah nggih. Nggih, pada sangat. Kajawi avokat napa Mbah niki? Hasil Kejawi kebun buah-buahan. kejawi apokat niku nggih buah-buahan niku ya hanya pisang itulah kalau masyarakat sini lho Pak. Nggih, nggih. Hanya itulah yang dikelola masyarakat. Lah niku hasil panennya avokat niku cara penjualannya pripun Mbah? Cara penjualan ini ku Napa rata-rata diparani? niki rata-rata niku ditebas dari tengkolak dari Rio Dusun. Berarti Mas. wonten pendatang nggih, Nggih, tengkolak wonten nggih. pendatang dari daerah Prowo itu masuknya Gerobokan. Nggih. Dia kadang-kadang ada yang lokal, kadang-kadang Mas Fitri itulah yang membeli gitu. Oh, ngerti. Kadang-kadang ditebasi. Nah, kalau wingi pas panen per kilo pinten Mbah? Per kilo niku ada yang 15.000 kalau miturut anu Mas. Kadang-kadang naik turunnya. Wah, ini sekarang katanya 25. Enggak apa itu? Enggak positif lah misalnya pasang surut itu. Kadang-kadang 15, kadang-kadang sampai 17, 20, kadang 25. Gitu. Ngoten nggih. Ini turut napa buahe Mas. Buahe, nggih. Buah Jenis avokatnya. avokatnya napa Mbah niku? Kadang-kadang ya ada yang mentega, ya ada yang kendil, ada yang lah macam-macam Mas itu ada Iya. yang satu pohon itu hanya 5 buah nih tapi ada yang sampai 2 kilo, 1,5 kilo gitu. Oh, Yang namanya avokat kendil itulah. ya, nggih sahabat Wong Alas Kendeng. Nggih. Jadi ternyata di kebun itu ditanami avokat, Avokat, dan iya, sangat menguntungkan bagi Masyarakat, nggih, masyarakat nggih. nggih. Khususnya di desa Kemado Batur niki. Batur, Nggih. nggih. Memang ternyata sahabat semua di Kemado Batur itu hampir semua
masyarakat ini kebunnya ada tanaman avokadnya. Nggih, rata-rata ada Terus tanaman avokat. panen ini berarti 1 tahun sekali ya, Mbak? Satu tahun itu hampir 2 kali, Mas. 2 kali nggih? 2 kali, Mas. Berarti 1 tahun 2 kali panen avokadnya nggih. Iya, betul. Alhamdulillah. Terus niki sing kangge jagung niku 1 tahun Satu bisa tahun 2 kali ya? itu kalau Bisa di 2 MT ini? lahan sawah, Mas, itu hampir 3 panen. Tiga kali gitu, Mas? 3 kali padi, jagung. Kalau di sawah, kalau di lahan hutan itu hanya 2 kali, Mas. Kadang-kadang kalau hujan itu masih kadang-kadang ditanami kacang hijau itu ya 3 kali juga. Kali menurut hujannya, Mas. Nggih. Nah, niku nak jagung niku tetap dipertahankan nggih. Nggih, tetap dipertahankan kalau di sini, Mas. Soalnya rata-rata sangat petani menguntungkan. nggih, sangat menguntungkan sekali kalau jagung itu di daerah Mado Batur lah. Nah, terus pupuk gampang nggih, Mas? Pupuk musim ini, Mas, ini radi sulit, tadi dikurangi katanya itu. Nah, solusinya kangge kebutuhan pupuk cukup Niki agak kurang, kelihatannya kurang. Musim ini kurang kelihatannya, Mas. Soalnya katanya BPL pertanian itu dikurangi 50%, katanya misalkan dulu itu 1 sak ya itu ya tinggal 50 sak lah katanya. Lah niku mengurangi hasil produksi panen apa Ya mboten? jelas mengurangi, Mas. Mengurangi ya, Berarti berarti jelas mengurangi. pengaruh ya, Bang? Pengaruh juga, Mas. Seharusnya tanaman meningkat itu harusnya pupuknya tercukupi. Gitu. Nggih. Nggih. Terus sahabat semua, ternyata pupuk ini sangat pengaruh terhadap hasil produksi jagung kangge masyarakat nggih leres. Nggih. Nah, untuk penjualan jagung pripun, Mbah? Untuk lewat tengkolak atau pripun, Mbah? Kalau di daerah sini masih rata-rata itu dititipkan yang punya kendaraan. Misalkan di Jemur itu misalkan mendapat 50 sak, sesuk jagungku gowo, dan dititipkan kepada sopir-sopir itu, Mas. Soalnya tidak ada sini itu tidak ada penampungnya lah. Mboten enten bakul sing mlebet mriki nggih. Mboten wonten kan nggih. Nggih, sahabat semua, kalau ingin mendapatkan hasil produksi jagung ini langsung bisa menghubungi Mbah Jarmo, Mbah. Kalau rata-rata itu siapa tahu nanti cocok kalau harganya lebih tinggi daripada harga pasar, karena kan nggih. Kan sakit nggih, Mbah nggih. Sakit. Gitu. Terus kita kembali ke napa si ternak, Mbah. Nggih. Penyakit ternak niku napa, Mbah? Penyakitnya ternak itu dulu PMK, langsung nopo nggih diarani sing benjol-benjol niku nopo niku lah kalau supe, Mas. Yang penting itu tempatnya harus bersih itu, Mas. Nggih. Memang penyakit ternak itu macam-macam, kalau tidak bersih kadang-kadang itu nopo kurang sedikit itu di teluri lalat itu menjadi apa itu yang namanya, kalau sini Mas mengatakan itu di seti lalat lah gitu katanya. Itu. Lajeng penjualan pun ternak pripun, Mbah niki? Penjualan ternak apa diparani bakul? Memang di sini itu kalau misalnya ada bakul itu ditawarkan kepada bakul, Mas, langsung ditinju ini harganya berapa, ditawarkan berapa gitu. Ngoten nggih. Nggih. Rata-rata itu di niku langsung satu sapi napa ditimbang, Mbah, niku carane? Mboten satu sapi, Mas, rata-rata sini satu sapi. Nggih, mboten ditimbang per kilo ngoten nggih. Mboten. Nggih. Ini harganya berapa, tipenya petani sekian, mau enggak sekian. Enggak boleh itu tawar menawar, Mas, kalau nggih, ngoten nggih. Nggih. Wah, niki biasane nggih sapi niki pinten niki gangsal nggih. Niku sadene niku setunggal-setunggal nak wis pun manak napa carane adele ngelongi pripun, Mbah? Cara ngelongi nggih miturut kebutuhane lah. Kalau ndak butuh dikembangkan lagi, kembangan terus gitu. Ngoten nggih. Nggih. Baik, sahabat Wong Alas, kita sudah berbincang-bincang tentang ternak di Desa Kemado Batur ini. Alhamdulillah saya sudah ketemu langsung kepada Mbah Jarmo, Ketua LMDH Batur Wana Makmur. Kita lanjutkan kembali.